Gimana caranya bikin foto dengan teknik kayak gini? Foto tadi itu dipotret dengan menggunakan teknik slow shutter dan juga light painting. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan supaya bisa mendapatkan foto light painting dengan hasil yang bagus. Yuk belajar bersama Kota Raya. Halo, balik lagi sama gua Kristo Chandra, dan kali ini kita mau ngomongin tentang light painting. Ini adalah teknik motret yang penuh tantangan. Karena di sini kita mengkombinasikan dua teknik yang agak cukup ribet, yaitu teknik slow shutter speed dan juga teknik menggambar cahaya yang estetik. Gua pribadi sebenarnya bukan spesialis light painting, dan selama ini gue cuma sekali aja bikin foto light painting. Anyway, sebelumnya, gue udah pernah bahas tentang teknik motret slow shutter dan beberapa teknik motret yang seru lainnya. Kalau kalian belum nonton, feel free buat cek video gue sebelumnya, dan supaya kalian nggak ketinggalan, subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya. So, basically, light painting ini itu sebenarnya adalah sebuah teknik motret yang menggunakan shutter speed dengan durasi yang panjang alias long exposure. Lalu, dalam jeda waktu shutter speed yang panjang ini, kita akan melukis berkas cahaya dengan bantuan sebuah lampu, atau mungkin jumlahnya bisa lebih dari satu. Jadi, sebenarnya teknik dasarnya mudah, tapi untuk menghasilkan sebuah foto yang hasilnya itu cukup bagus, menurut gue tricky. Anyway, ada beberapa fotografer spesialis light painting yang gue tahu, dan to be honest, mereka jauh lebih jago dari gue. Kalau kalian perhatiin, mereka punya karya yang sangat distintif dengan teknik yang berbeda-beda antar fotografer. Jadi, kalau kalian kebetulan lagi mengeksplor berbagai genre atau teknik fotografi, gue rasa light painting ini bisa jadi pilihan yang solid. Khusus untuk teknik light painting ini, itu kalian sebenarnya butuh beberapa peralatan. Yang pertama itu jelas adalah kamera dan juga lensa, dan kalian bisa pakai kamera DSLR atau kamera mirrorless atau kamera apapun. Yang penting kamera-kamera yang kalian pakai ini bisa menggunakan metode atau mode full manual. Pakai smartphone itu sebenarnya juga bisa, tapi kebanyakan smartphone yang beredar di pasaran itu pengaturan exposure-nya terbatas. Jadi kalian akan sedikit kesulitan untuk ngatur exposure lebih rendah lagi karena kita akan bermain dengan shutter speed yang lama. Berikutnya adalah tripod. Untuk teknik light painting, tripod itu bisa jadi sangat krusial. Karena kameranya akan diekspos antara 1-10 detik tergantung kebutuhan, dan selama ini kameranya itu nggak boleh gerak sama sekali. Bahkan supaya kameranya benar-benar still, gue menyarankan kalian bisa menggunakan timer atau mungkin remote shutter supaya tidak ada pergerakan dari tangan kalian atau pergerakan dari kameranya yang nggak sengaja kesenggol. Yang nggak kalah penting berikutnya itu adalah sumber cahaya yang kalian pakai untuk melukis. Ini tuh sebenarnya bisa pakai apapun. Kalian bisa pakai senternya handphone, kalian bisa pakai senter biasa, senter yang dimodifikasi, pakai tube light, atau bahkan pakai kembang api. Sumber cahaya ini juga bisa kalian kombinasi. Yang pertama untuk ke subjeknya sendiri, dan yang berikutnya itu adalah untuk bikin pergerakan di background. Setiap sumber cahaya yang kalian pakai itu sebenarnya punya karakter tertentu. Jadi silahkan kalian bereksplorasi untuk mendapatkan karakter-karakter cahaya atau pergerakan cahaya yang kalian mau. Personally, gue sendiri juga suka pakai lampu RGB, either yang bentuknya kotak kayak gini atau yang bentuknya tube light. Karena dengan menggunakan lampu RGB ini, itu intensitas dari lampunya bisa kita atur. Jadi pengaturan exposure in overall exposure fotonya itu jadi bisa lebih terkontrol. Oke, biar nggak tambah bingung, langsung aja kita ke sesi motret. Seperti yang sudah kalian lihat, foto sesi kali ini itu menggunakan salah satu action figure Iron Man yang kebetulan gue punya. Kebetulan action figure ini bisa diposein macam-macam, dan beberapa bagiannya juga bisa nyala, yaitu di bagian dada dan juga mata. Untuk konsep photoshootnya sendiri, gue berencana mau tampilin pergerakan cahaya atau light painting di bagian background yang seakan-akan dari laser Iron Man-nya itu kemana-mana gitu. Buat step awal motret, gue taruh kamera di atas tripod dengan angle 0 derajat. Terus kita posein figurnya di sepertiga kanan frame dan dia menghadap ke kiri seakan-akan lagi nembak. Step berikutnya adalah kita atur pencahayaan dasar ke action figure ini. Di sini gue menggunakan dua tube light sebagai penerangan utama ke subjeknya alias key light, dan gue tambahin satu lampu RGB yang diset warna merah supaya aksen dari Iron Man-nya lebih stand out.
Buat lampu light paintingnya, gue juga pakai lampu RGB yang gue cabut diffusernya supaya bits-bits dari lampunya itu kelihatan dan punya efek laser. Untuk lensa, gue pakai lensa dengan focal length 55mm di Fuji X-E3 gue. Settingan kamera yang gue gunakan kurang lebih kayak gini. Shutter speed gue pakai 4 detik, aperture-nya di f16 dan ISO 100. Untuk konsep gambar light painting di background-nya, jujur kita sambil coba-coba juga. Jadi kita coba mainin beberapa pattern yang kita pikir akan jadi keren, dan kurang lebih hasilnya kayak gini. Oke, so far gitu aja. Feel free cobain teknik ini kalau kalian penasaran. Dan sampai ketemu lagi sama gua, Christo Chandra, di video berikutnya. Bye!